Hai semua, kembali bersama kita di Talk Now. Bersama saya Michael Gibran Simatupang. Pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang membangun kepercayaan diri dan ketegasan dalam menemukan jati diri. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu seorang psikolog yang berpengalaman di bidang pengembangan diri. Langsung saja kita sambut Nur Hasanah. Oke, Mbak. Ansia Mas Gibran. Iya. Oke, Mbak. Langsung aja kita, saya sebenarnya lumayan penasaran nih. Banyak banget pertanyaan dari kayak kita penting gak sih Mbak punya kepercayaan diri yang sangat tinggi? Oke Mas Gibran. Jadi mempunyai kepercayaan diri itu penting apa enggak sih? Itu jawabannya penting banget Mas Gibran. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus mempunyai kepercayaan diri. Kalau misalkan kita tidak memiliki rasa kepercayaan diri, maka kita akan diam selama-lamanya. Tidak akan berani dengan apapun itu. Benar. Oke. Terus dalam cara membangunnya itu kan kita sebagai manusia yang bingung tuh kadang gimana sih Mbak menurut Mbak itu? Oke, jadi cara membangun menurut saya sendiri, caranya itu kayak contoh simpelnya saja, semisalkan kita mau ada presentasi di depan kelas, ataupun kita lagi ngisi materi di depan banyak orang, kita harus berlatih di diri kita di depan cermin. Agar kita mempunyai rasa kepercayaan diri itu ke banyak orang gitu. Jadi caranya berlatih, kita ngobrol di depan cermin. Kalau nggak di depan cermin, kita ngobrol diri sendiri. Ya nggak apa-apa kalau orang lain nganggap kita gila. Banyak yang bilang, ih gila ngobrol sendiri. Ya nggak apa-apa, itu sama aja kita berlatih untuk kepercayaan diri kita. Terus cara mengatasi yang kedua itu kita bisa memegang suatu benda gitu untuk menahan rasa gugup kita. Gugup itu termasuk halangan agar kita tidak percaya diri gitu. Jadi kita harus memegang sesuatu benda untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri kita. Oke, siap. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Kita selanjutnya akan ada topik yang lebih menarik lagi. Tetap di Talk Now. Harus sama gigi ya? Oke. Sip, jalan Pak. Melaju Kenziku, kamu lebih dari Z, kamu adalah huruf A. Aku tuh anti refleks ya. Atraktif. Siap. Merdeka Kenziku, kamu lebih dari Z, kamu bebas jadi huruf M. Nakal kreasinya. No. Nyanyi terus. Semangat Kenziku, kamu lebih dari Z, kalau penasaran kita S. Searching. Kenekan lah. Sharing kan. Iya, scrolling. Spontan. Semangatlah Kenziku, kamu lebih dari Z, soal kerjaan kita huruf G. Gak pakai lama. Gawat juga nih karya gue. Good job. Gajian kapan nih? Gaspol. Merdeka Yoi, merdeka. dan melaju. Jangan ragu-ragu, kamu punya beragam value. Fokus everybody. Revo come on. Merdeka Kenziku, kamu lebih dari Z, kita anaknya kadang-kadang F. Apa? Apa ya? Freedom. Phenomenal. Falling in love. FOMO. Iya lagi. Nyala abangku, kamu lebih dari Z, bebas-bebas aja kalau mau R. Rezeki. Respect kabangku. Relax tapi ngeplay. Mas mau jadi R jadi apa? Rambo katanya. Melaju Kenziku, kamu lebih dari Z, kalau ketemu temen kita Q. Pak. Quality time. Kita party. Kita tunggu jomblomu Mas. Semangat Kenziku, kamu lebih dari Z, kalau malam kita kadang O. On terus bos. Obrolan dalam. Overtime, but it's okay.
pakai referral code. Haus kasih sayang. Haus banget nih sekarang. Semangat Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi terkejut kita W. Bang, kalau huruf W mau apa bang? Work life balance. Ah siap, work life balance. Yang bener aja. Bangkitlah Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi pasrah kita Y. Ya udahlah, ya lo, Yin and Yang. Breathe out. Yoi, merdeka. Jangan malu-malu, fokus jadi yang kamu tuju. Let's go, ikutin. Merdeka Keren. dan melaju. Tarik man. Jangan ragu-ragu, kamu punya beragam value. Abis. Oh enggak, masih tapi fade out. Dan melaju. Fade out nih, keren. Oke, kembali lagi kita di Talk Now. Lanjut ya Mbak, saya masih agak sedikit penasaran nih Mbak. Belakangan ini kan banyak anak muda nih yang masih agak canggung untuk berbicara ke banyak orang, terutama untuk ngomong sama orang yang sangat banyak. Itu gimana sih Mbak biar kayak kita bisa lebih let's see tuh, ya lebih pede, lebih lepas. Sama sih yang seperti tadi aku bilang, caranya itu kita harus berlatih terlebih dahulu gitu. Terus sama kita harus punya niat dari diri kita harus berani gitu. Nggak boleh ngandelin orang lain. Kayak dari itu rasa percaya diri itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi caranya sama kita harus berlatih, mau itu dari berbicara di depan kaca, atau kita ngobrol sendiri pun juga boleh. Jadi setiap pagi nih kita say hi ke diri kita sendiri kayak berlatih bicara gitu lebih pede, atau kita buat vlog gitu buat tes kepedean kita juga nggak apa-apa gitu. Atau kalian dari hasil vlog itu mau di post demi biar bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri, itu juga bisa sebenarnya. Jadi sebebas kalian, senyaman kalian gimana caranya, tapi tips dari aku itu ada 3. Yang pertama itu berbicara di depan cermin. Yang kedua itu kita ngobrol sendiri. Yang ketiga itu kita memegang pulpen. Oh, megang pulpen. Ya, Oke, sebelum ini kita punya pertanyaan nih untuk Mbak Nur Hasanah dari para pemirsa sekalian. Yang pertama itu ada dari Novita Sari. Kak, gimana sih Kak caranya biar pede? Aku kadang suka takut ngelihat tatapan mata orang-orang kalau aku lagi ngobrol di depan umum. Itu gimana? oke. Jadi gimana sih caranya? Kalau dari aku ya, kalau kita kalau kita lagi ngobrol ngindarin kayak buang muka atau ngobrolnya tuh nggak tatap mata, itu kan nggak sopan ya Mas Gibran ya. Iya. Mungkin cara aku kita lihat jidat. Oh, lihat Segi- jidat. Jadi kan sama-sama tuh mata kita satu arah sama orang itu. Nah itu kalau secara ngobrol berdua ya. Mungkin kalau cara ngobrol banyak orang tuh kita lihat depan atas dari tembok itu. Kita masih tetap berinteraksi sama audiens, sama satu orang juga tetap bisa. Kita lihatnya dari jidat. Kalau emang nggak bisa dari mata ke mata, nanti gugup atau deg-degan gitu bisa gitu kan. Kayak takut gitu ngotot. Nah itu bisa dari jidat atau kita ngeliat sekeliling kita gitu. Oh, screen. Ya, tapi masih satu frame dengan satu orang itu. Oke, Eh. siap. Oke. Oke guys, teman-teman, kita masih banyak banget nih pertanyaan dari para pemirsa. Nanti kita lanjut setelah jeda satu ini. Harus sama gigi ya? Oke. Sip, jangan Pak. Melaju Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kamu adalah huruf A. Aku tuh anti red flag ya. Atraktif. Siap. Merdeka Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kamu bebas jadi huruf M. Nakal kreasinya. No. Nyanyi terus. No worry. Semangat Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau
Gawat juga nih karya gue. Good job. Gajian kapan nih? Merdeka. Yoi, merdeka. Dan melaju. Jangan ragu-ragu, kamu punya beragam value. Fokus everybody. Revo come on. Merdeka Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kita anaknya kadang-kadang F. Apa? F apa ya? Freedom. Phenomenal. Falling in love. FOMO. Iya lagi. Nyala abangku, kamu lebih dari Z. Bebas-bebas aja kalau mau R. Rezeki. Respect abangku. Relax tapi ngeplan. Mas mau jadi R jadi apa? Rambo. Rambo katanya. Melaju Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau ketemu temen kita Q. Pak. Quality time. Kita party. Kita tunggu jomblomu, Mas. Semangat Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau malam kita kadang O. On terus bos. Obrolan dalam. Overtime, but it's okay. Obatnya tidur itu. Dan melaju. Gen Z nih bos, senggol dong. Jangan malu-malu, fokus jadi yang kamu tuju. Oke, kita tanya orang lagi ya. Hanyalah abangku, kamu lebih dari Z. Kita adalah huruf G. Bang, durasi bang nih, J nih. Jarang mandi. Jujur li. Jalan pagi. Genius. Jejak jeduk 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 jeduk. Bangkitlah Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kita anaknya sering H. Hemat pakai referral code. Haus kasih sayang. Haus banget nih sekarang. Semangat Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi terkejut kita W. Bang, kalau huruf W mau apa bang? Work life balance. Ah siap, work life balance. Yang bener aja. Bangkitlah Gen Z-ku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi pasrah kita Y. Ya udahlah, galau. Ginen yang freedom. Yapsing. Yoi, merdeka. Melaju. Jangan malu-malu, fokus jadi yang kamu tuju. Let's go, ikutin. Merdeka Keren. dan melaju. Tarik man. Jangan ragu-ragu, kamu punya beragam value. Abis. Oh enggak, masih tapi fade out. Dan melaju. Wih, fade out nih, keren. Oke, kita kembali lagi bersama Mbak Nur Hasanah. Mbak, sebenarnya dulu ya, saya tuh sempet kayak takut nih. Takut apa yang ada dalam isi hati orang ketika kita ngobrol berduaan ataupun dengan banyak orang itu gimana sih tuh Mbak cara ngilanginnya kayak prasangka buruk tentang pemikiran orang terhadap kita? Takut diomongin. Iya. Apa gimana? Takut kayak misalnya saya ngomong sama Mbak nih, saya selalu mikir kayak nih orang hatinya enak gak nih? Maksudnya kayak ya eh dia kayak pokoknya kayak ada yang mengganjal gitu deh Mbak di hati saya waktu dulu. Itu kayak gimana tuh Mbak? Kalau aku ngatasinnya ya, kalau orang bersangka buruk kepada kita, kalau kita lagi menyampaikan sesuatu atau kita mau ngobrol, ya udah kita biarin aja. Yang penting dari kita, ya udah kita ngobrol, kita happy gitu kan, sama-sama bercanda. Kalau misalkan dari si orang itu atau dari siapapun itu yang rasa nggak suka, kita biarin aja. Karena kan hidup kan yang jalanin kita, yang ngerasain kita bukan orang lain. Jadi abaikan saja omongan orang itu. Oke. Kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan dari para pemirsa di sana. Terus kita di sini ada dari Ferdinansyah. Kak, ini ada sangkut pautnya nggak sih tentang ngobrol sama perempuan? Kadang aku juga gak pede nih ngobrol sama lawan jenis. Gak pedenya kenapa tuh? Nah ini kita nggak tahu nih. Gimana nih menurut Mas Ferdi? Mungkin kakak
Mbak Narasana bisa jawab tentang yang simpel aja coba. Pedeannya takut cilok atau gimana? Kayaknya takut cilok, guys. Mungkin kalau dari aku juga sama sih. Sebenarnya ini pertanyaan sama ya kayak tadi Novita. Caranya juga sama. Kalau misalkan emang gugup sama lawan jenis, kita lihatnya di jidat aja. Di jidat ya? Ya, itu cara aku ngeliatnya di jidat. Jadi kalau emang gak berani tatap-tatapan, ya udah lihat jidat atau lihat objek yang buat kita tuh kayak ya udah kita lihat situ aja gitu. Tapi jangan sampai nggak sopan gitu. Oh iya benar. Masih harus tetap jaga attitude sopanan dalam berbicara. Oke, kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya dari di sini kita ada Aditya. Kak, aku kadang suka bingung ngelihat orang. Penting gak sih Mbak kita cara berpakaian rapi kalau ngomong sama di depan orang lain gitu? Tentu saja penting ya, karena kan berpakaian itu juga salah satu attitude. Oh iya benar. Nah, jadi Biar dipandang enak gitu ya. iya betul. Jadi kalau semisalkan kita ada suatu kegiatan atau kita sebagai pemateri, kita harus bisa jaga pakaian kita gitu. Karena kalau misalkan pakaian kita amburadul, gak rapi, gak enak dilihat ya. Kita lanjut obrolan kita yang selanjutnya setelah jeda satu. Harus sama gigi ya? Oke. Sip, jangan Pak. Melaju gensiku, kamu lebih dari Z. Kamu adalah huruf A. Aku tuh anti refleks ya. Atraktif. Siap. Merdeka gensiku, kamu lebih dari Z. Kamu bebas jadi huruf M. Nakal kreasinya. No. Nyanyi terus. No worry. Semangat gensiku, kamu lebih dari Z. Kalau penasaran kita S. Searching. Kenekan lah. Sharing kan. Iya, scrolling. Spontan. Semangatlah gensiku, kamu lebih dari Z. Soal kerjaan kita huruf G. Gak pakai lama. Gawat juga nih karya gue. Good job. Gajian kapan nih? Gaspol. Yoi, merdeka. Dan melaju. Jangan ragu-ragu, kamu punya beragam value. Fokus everybody. Revo come on. Merdeka gensiku, kamu lebih dari Z. Kita anaknya kadang-kadang F. Apa? F apa ya? Freedom. Phenomenal. Falling in love. FOMO. Iya lagi. Nyala abangku, kamu lebih dari Z. Bebas-bebas aja kalau mau R. Rezeki. Respect kabangku. Relax tapi ngeplan. Mas mau jadi R jadi apa? Rambo. Rambo katanya. Melaju gensiku, kamu lebih dari Z. Kalau ketemu temen kita Q. Q, Pak. Quality time. Kita party. Kita tunggu jomblomu, Mas. Semangat gensiku, kamu lebih dari Z. Kalau malam kita kadang O. On terus bos. Obrolan dalam. Overtime, but it's okay. Obatnya tidur itu. Dan melaju. Gen Z nih bos, senggol dong. Jangan malu-malu, fokus jadi yang kamu tuju. Oke, kita tanya orang lagi ya. Menyala abangku, kamu lebih dari Z. Kita adalah huruf J. Bang, durasi bang nih, J nih. Jarang mandi. Jujur li. Jalan pagi. Genius. Jeduk. Bangkitlah gensiku, kamu lebih dari Z. Kita anaknya sering H. Hemat pakai referral code. Haus kasih sayang. Haus banget nih sekarang. Semangat gensiku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi terkejut kita W. Bang, kalau huruf W mau apa bang? Work life balance. Siap, work life balance. Yang bener aja. Bangkitlah gensiku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi pasrah kita Y. Ya udahlah, YOLO. Yin and yang. Breathe out. Yapsing. Yoi, merdeka. Melaju. Jangan malu-malu, fokus jadi yang kamu tuju.
Masih tapi fade out. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Mbak Nur Hasanah. Mbak, sebelum kita menutup acara ini, kira-kira Mbak punya pesan gak sih buat para Gen Z yang kadang suka bingung nih, buat ngobrol depan orang. Dia belum punya kepercayaan diri, belum punya ketegasan gitu. Mbak ada pesan? Coba bisa disampaikan. Mungkin pesan dari aku, kalau kalian yang mau belajar, mencoba mengobrol di depan banyak orang, kalian harus tes diri kalian sendiri di depan cermin setiap pagi atau sebelum tidur. Atau kalian juga bisa, ya selain cermin juga bisa di kamera, habis itu ngomong dengan diri kita sendiri, ngomong sebanyak mungkin biar kalian lebih pede lagi, sama kita harus memberanikan diri gitu. Jadi jangan takut gitu untuk mencoba hal baru, untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri kita. Oke, pemirsa, jadi kesimpulannya adalah ketegasan diri membangun kepercayaan diri. Tak peduli seberapa banyak orang yang berbicara hal buruk tentang kita. Karena kepercayaan diri adalah suatu hal yang sangat penting bagi hidup kita. Tanpa adanya kepercayaan diri, kita akan menjadi seperti batu yang tak akan bisa bergerak. Oke, sekian itu dari saya. Saya Michael Gibran Simatupang, pamit undur diri dan terima kasih.